walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillahil izzat wal jabarut walahul mulku wal malakut. Al-alim fala yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yawmun 'azim wa 'idun karim akhallallahu fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Idul Fitri 1441 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini tepatnya 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei 2020 berkumpul di aula Pondok Pesantren Darul Hikmah Poniang ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Walaupun kita tahu saat ini di semua masjid di Nusantara ini ditutup dan ada edaran pemerintah Kabupaten Majene bahwa masjid musalla tidak boleh lagi ditempati untuk melaksanakan atau merayakan Idul Fitri ini, dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang kita kenal dengan virus corona itu. Namun demikian, di daerah ini kita yakin dan percaya bahwa virus corona tidak ada dan kita anggap daerah ini terkendali sehingga aman dari penyebaran virus corona tersebut. Itulah sebabnya kenapa kita melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah di ruangan ini, karena kita yakin dan percaya bahwa di desa kita ini adalah aman dari penyebaran virus yang ganas dan mematikan itu. Oleh karena itu, di daerah kita ini pergerakan manusia dapat kita kontrol dan kita pantau. Dalam setiap hari kita tahu siapa di antara kita yang bergerak keluar dan siapa di antara kita yang dari luar kemudian masuk ke dalam lingkungan kita. Sehingga karena daerah ini mudah untuk dipantau dalam pergerakan manusia, maka kita yakin dan percaya tidak ada orang asing yang masuk di tempat kita ini, tidak ada orang dari luar yang masuk ke daerah kita ini, maka kita yakini dan kita pastikan bahwa daerah kita ini adalah aman dari penyebaran virus ganas yang mematikan itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita juga telah mencuci tangan pada saat kita mau berangkat menuju ke sini. Bahkan dalam setiap hari kita berjemur 10 sampai dengan 15 menit. Karena kita tahu bahwa corona itu bisa mati apabila kita berjemur dan dia tidak tahan dengan panasnya matahari. Asalkan berjemurnya kita 10 sampai dengan 15 menit. Kalau kita berjemur 1 hari, yang mati bukan hanya coronanya, tapi kita juga yang mati. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan lamanya kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, mengendali diri, menata batin, dan melatih rohani untuk menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selama 1 bulan penuh di siang hari kita melaksanakan puasa, mengendali emosi,
mengendali hawa nafsu, dan di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail berupa salat tarawih, bahkan salat tahajud, bahkan salat tasbih, bahkan salat taubat, bahkan salat hajat, dan ditutup dengan salat witir. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa pada siang hari menahan lapar dan haus, di malam hari mereka sibuk dengan mengisinya dengan qiyamul lail dan berbagai macam ibadah, maka dosanya orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosanya orang itu yang telah lalu. Oleh karena itu dosa kita telah diampuni oleh Allah selama 1 bulan penuh. Maka hari ini kita keluar dari rumah menuju ke ruangan ini merayakan Idul Fitri, tanda kemenangan kita. Id artinya kembali. Makna Idul Fitri bisa diartikan 2 pengertiannya. 1, Idul Fitri kembali makan. Kenapa kembali makan? Karena di siang hari selama 1 bulan kita tidak bisa makan karena kita berpuasa. Makanya setelah hari ini kita bisa makan lagi. Makanya Idul Fitri disebut kembali kita makan pada siang hari. Yang kedua, Idul Fitri artinya kembali al-fitri kepada kesucian. Kita sudah suci kembali sekarang karena kotoran-kotoran kita, dosa-dosa kita selama 1 bulan penuh kita telah hancurkan, telah kita cuci dengan pelaksanaan ibadah puasa. Maka pada hari ini kita tampil menjadi orang yang suci bersih tanpa punya dosa dan noda. Itulah sebabnya disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, laksana seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, tidak punya dosa dan noda, kayaumin waladathu ummuhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan Idul Fitri yang kita laksanakan ini merupakan sebuah gambaran dan sebuah pernyataan di hadapan Allah bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, dan kita berharap ke depan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita supaya kita dapat memelihara dan membentengi jiwa ini agar kebersihan dan kesucian jiwa ini tetap terpelihara dengan baik, sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan tahun depan insyaallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan puasa kita diterima oleh Allah apabila kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat ini dalam Islam ada 2 macam. Satu bernama zakat mal, zakat harta. Yang kedua bernama zakat fitrah. Zakat mal itu dilaksanakan apabila nisab dan haulnya sampai. Dan ini yang dianjurkan oleh pemerintah untuk dikeluarkan lebih awal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini nanti dapat dikeluarkan apabila sudah masuk bulan Ramadan, mulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Namun selama ini kebiasaan kita kalau mau mengeluarkan zakat fitrah nanti di akhir Ramadan, biasanya pada malam takbiran. Namun tahun ini pemerintah menganjurkan di awal Ramadan sudah mesti dikeluarkan zakat fitrah itu untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terdampak daripada penyebaran virus corona itu, sehingga saudara-saudara kita agar tetap teguh dan kokoh di dalam menghadapi ujian berupa virus yang ganas dan mematikan ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Zakat fitrah diberikan kepada fakir dan orang-orang miskin, dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Orang bisa menerima zakat fitrah itu dengan 8 golongan tadi. Yang pertama, zakat fitrah diberikan kepada fakir. Siapakah orang yang fakir? Orang fakir ini adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Kedua-duanya dia tidak miliki, tidak punya harta dan tidak punya penghasilan. Ada orang yang tidak punya penghasilan tapi dia punya harta. Misalnya dia bukan orang digaji tetapi hartanya banyak, pohon kelapanya banyak, pohon cengkehnya banyak. Jadi orang ini bukanlah termasuk orang fakir. Jadi orang fakir ini harta tidak punya, penghasilan pun juga tiada. Maka orang yang semacam ini disebut dengan orang fakir. Dan orang fakir ini di daerah kita insya Allah tidak ada. Di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan, di Jakarta, di Bandung, di Makassar, di mana kita lihat kalau kita ke sana banyak orang-orang yang tidur di emper-emper atau di teras-teras toko. Kemudian mereka beralaskan koran. Kemudian kalau kita ke Jakarta kita akan lihat di kolong jembatan mereka tidur di situ dengan berdindingkan kain yang sudah robek dan compang-camping. Oleh karena itu kondisi ini tidak ada di daerah kita. Alhamdulillah kita warga masyarakat di daerah kita ini tidak ada yang fakir. Yang kedua adalah golongan orang miskin. Orang miskin ini orang yang memiliki harta atau memiliki penghasilan, namun penghasilannya atau hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka dia adalah miskin. Misalnya kita punya anak 5, sementara penghasilan kita 2 juta dalam 1 bulan. Sementara yang dibutuhkan kita dalam 1 bulan itu 3 juta. Kita mau beli lauk pauk, kita mau beli beras, kita mau beli ikan. Jadi setiap bulan kita punya kebutuhan tidak kurang 3 juta. Sementara penghasilan kita selaku kepala rumah tangga hanya 2 juta. Berarti tekor 1 juta. Nah inilah yang disebut dengan orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta atau memiliki penghasilan, namun penghasilannya tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Dan yang kedua inilah yang banyak di daerah kita, di desa kita, di lingkungan kita, orang-orang miskin itu banyak. Kita semua punya hasil, kita semua punya harta, namun harta dan penghasilan kita tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itulah sebabnya kenapa dengan adanya virus corona ini Bapak Ibu dibatasi untuk bergerak keluar agar tidak terjadi penyebaran dari satu orang ke orang yang lain. Lalu sebagai penggantinya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai yang kita sebut dengan BLT. Sebenarnya Bapak-bapak, bantuan langsung tunai itu tidaklah terlalu besar manfaatnya kepada kita. Kenapa? Semiskin-miskinnya orang kita ini, kalau kita punya profesi sebagai tukang batu misalnya, dalam 1 hari tukang batu itu dia kalau kepala tukang minimal 100.000 dalam 1 hari. Maka bila dia kumpulkan kali 30 hari atau 1 bulan, maka dia punya penghasilan 3 juta. Kalau dia seorang buruh kasar atau seorang buruh bangunan 70.000 dalam 1 hari, ketika dikumpulkan dia punya nilai penghasilan 2.100.000 rupiah. Sementara kita baik petani, baik tukang batu, baik buruh kasar saat ini telah dibatasi pergerakan kita. Tidak boleh kita kemana-mana dengan diberikan atau diganti dengan bantuan 600.000 dalam 1 bulan itu. Sungguh jauh dari penghasilan yang kita harapkan. Namun apa boleh buat, karena inilah yang menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah. Kita hendaknya bersabar. Corona ini telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Corona telah melumpuhkan sekolah ditutup. Bahkan sampai hari ini belum tahu sampai kapan sekolah kita akan terbuka.
Konon di dalam informasi yang kita dapatkan bisa saja awal tahun depan baru dibuka ketika corona ini terus membabi buta dan mengamuk di negeri yang kita cintai ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Corona juga telah melumpuhkan perekonomian kita. Yang kaya pun menjadi turun derajatnya menjadi orang-orang yang miskin. Bagaimana lagi yang miskin tentu akan lebih miskin lagi. Maka mereka inilah yang mesti disentuh oleh pembagian zakat fitrah itu. Zakat fitrah merupakan penyempurna dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Jadi ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mengeluarkan zakat fitrah itu. Nabi ta bersabda dalam hadis Nabi, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, la yarfa'u ilallah illa bi zakatil fitrah." Maka puasa manusia tidak akan diterima oleh Allah. Puasa kita tergantung di antara langit dan bumi. Wala yarfa'u ilallah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuaddiya atau illa bi zakatil fitrah, kecuali mengeluarkan zakat fitrah. Setelah kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, alhamdulillah kita punya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kita sudah berpuasa dan mengeluarkan zakat fitrah serta bertaubat di malam hari Ramadan itu. Tapi itu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dosa kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu, karena kita punya dosa ini ada dua. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud, dengan ibadah, dengan salat. Kemudian dosa kepada sesama manusia itu tidak cukup dengan melaksanakan salat saja, tapi kita hendaknya meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang ditempati kita berdosa. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang punya dosa kepada sesamanya kecuali dia datang meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka inilah momentum daripada Idul Fitri ini. Kita telah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dosa kita kepada sesama manusia yang mesti kita datangi. Kita meminta maaf atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan ini. Hablum minallah dan hablum minan nas harus diperkuat. Apabila ibadah kita banyak kepada Allah tetapi hubungan kita sesama manusia kurang baik, maka itu dapat menghambat masuknya kita nanti ke dalam surga. Oleh karena itu, apabila kita baik kepada manusia kemudian tidak baik kepada Allah, itu juga dapat menggagalkan kita masuk ke dalam surga. Jadi hubungan kita kepada Allah dengan melalui ibadah harus terus kita bina dan kita tingkatkan. Kemudian hubungan kita kepada sama manusia, bila kita memiliki kesalahan dan kekeliruan, pernah menyakiti hati saudara dan teman-teman kita, karena kita adalah manusia biasa yang kadang menurut kita benar tapi itu membuat orang lain tersinggung. Maka dengan demikian melalui momentum Idul Fitri ini kita mengajak untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian maka kita menjadi manusia yang bersih kepada Allah karena tidak punya dosa, dan bersih kepada manusia karena kita sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Terakhir yang ingin saya sampaikan dari khutbah saya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapakah manusia pertama yang mesti kita datangi dan meminta maaf kepadanya? Adalah orang tua kita, kedua bapak ibu kita. Beruntung bapak ibu yang masih ada kedua orang tuanya. Saya pada tahun ini berencana untuk melaksanakan ibadah puasa bersama orang tua saya yang tinggal satu, yaitu ibu saya. Namun pada saat saya mau berangkat, pesawat pun juga sudah dihentikan, kapal laut juga sudah tiada, sehingga kita tidak bisa berenang tentunya menuju ke Surabaya. Oleh karena itu beruntung kita yang masih memiliki orang tua.
bapak dan ibu, maka hendaklah kita meminta maaf dan berbakti kepada keduanya semaksimal mungkin. Karena akan terjadi satu saat di mana kita ingin mengabdi kepada bapak dan ibu kita, tetapi bapak dan ibu kita sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Tinggal hanya penyesalan yang muncul dan ada pada dalam diri kita. Oleh karenanya, melalui momentum Idul Fitri ini, orang tua kita, bapak dan ibu kita, itulah sebabnya, karena keduanya itulah yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Tanpa keduanya mustahil kita menjadi orang yang kekar dan sehat hari ini. Tanpa keduanya mustahil kita menjadi orang yang sukses dan berhasil pada hari ini. Tanpa keduanya mustahil kita menjadi orang yang sehat dan hebat pada hari ini. Oleh karena itu, betapa berat penderitaan dan perjuangan kedua orang tua kita membesarkan kita. Namun setelah kita besar menjadi gagah perkasa, lalu kita berani membentak dan melawan orang tua, sehingga kita menjadi orang yang lupa kacang akan kulitnya. Tentu hal ini harus menjadi renungan kita semua. Mari kita lihat bagaimana kisah seorang anak muda bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini, Nabi Muhammad SAW pernah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, "Wahai Umar, kalau engkau nanti pergi ke Masjidil Haram, kota Mekah, hendaklah engkau mencari anak muda bernama Uwais Al-Qarni dan minta engkau agar didoakan olehnya. Karena doanya dia makbul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Ternyata Umar bin Khattab kaget, kenapa Rasulullah ini menyuruh saya untuk bertemu mencari anak muda bernama Uwais Al-Qarni? Apa kehebatan Uwais Al-Qarni ini? Kenapa saya disuruh minta doa kepadanya? Padahal Nabi Muhammad sendiri, kalau dia mendoakan orang tentu doanya lebih makbul daripada doa orang lain. Tetapi setelah Uwais Al-Qarni dicari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia didapatkan anak muda yang hidupnya sederhana itu, ternyata Uwais Al-Qarni adalah seorang wali dan punya kekeramatan yang hebat dan dahsyat. Tidak hanya orang di bumi, bahkan orang di langit pun mengenalnya Uwais Al-Qarni. Ternyata tidak lain Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak muda yang berbakti kepada ibundanya, di mana ibunya yang sudah tua rentak, usianya mencapai 8 sampai dengan 90 tahun, yang lagi buta dan tak punya daya apa-apa. Maka Uwais Al-Qarni pernah menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yaman, negara Yaman dan Mekah itu jarak tempuhnya tidak kurang daripada 600 km. Perjalanan dari Makassar kira-kira sampai dengan ke Palu. Itu menggendong ibunya dari perjalanan 600 km. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni tidak pernah mengeluh. Uwais Al-Qarni tidak pernah menyesal. Uwais Al-Qarni tidak pernah menjadi malas dan mengomel karena dia menggendong ibunya. Pada sampai saatnya di Mekah, dia melaksanakan tawaf. Ibunya pun digendong dengan tawaf 7 kali keliling di Ka'bah itu. Begitu juga pada saat ibunya sa'i, digendongnya dari Safa dan Marwah. Dan begitulah seterusnya. Coba bayangkan Bapak-bapak, kita ini kalau orang tua kita sakit, orang tua kita ingin dibawa ke dokter, kira-kira kita panggil orang. Pada saat mobil sudah datang yang mau membawa ke rumah sakit, paling-paling kita panggil orang, tolong ini akian atau dari tomato tuau, akian amau. Dia tidak akan sanggup untuk mengangkatnya sendiri. Dia masih mencari orang lain untuk mengangkatkan orang tuanya. Sementara Uwais Al-Qarni itu sendirian dia menggendong ibunya dari perjalanan 600 km. Luar biasa. Karena pengabdian kepada ibunya inilah Uwais Al-Qarni dikenal oleh para malaikat yang ada di langit, dan doanya pun menjadi mustajab. Uwais Al-Qarni pun dapat bertemu dengan para sahabat, dan Umar minta untuk didoakan olehnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita pikir, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Mari kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu sehingga besar. Kebesaran kita ini tidak lain adalah karena air susu ibu. Jadi ada beberapa mata air. Pertama, kita ini besar karena air susu ibu. Yang kedua, karena air mata ibu. Air di mana ibu menangis pada saat tengah malam dia berdoa agar anaknya kelak tumbuh menjadi anak-anak yang berhasil. Kemudian air darah, di mana ibu saat melahirkan tentu keluar darah. Kemudian air keringat, di mana ibu pada saat mengasuh dan mendidik anak-anaknya tentu berkeringat. Itu adalah semua air-air itulah yang menyebabkan kita menjadi besar dan dewasa saat ini. Oleh karena itu, ibumu adalah surgamu berada di telapak kaki ibumu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW pada saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama saya mengabdi kepadanya, saya berbakti kepadanya di dunia ini ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Ummukah, ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah yang lebih berhak, yang lebih pantas saya berbakti kepadanya?" Nabi pun menjawab lagi, "Ummukah, ibumu." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "Ummukah, ibumu." Jadi 3 kali pertanyaan sahabat, 3 kali dijawabnya oleh Rasulullah, "Ibumu, ibumu, dan ibumu." Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, "Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "Summa abuka," kemudian bapakmu. Jadi jawaban Nabi 3 kali untuk seorang ibu mengabdi 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Kenapa demikian? Karena ibu memiliki 3 tingkatan dalam membesarkan dan membuat anaknya tumbuh menjadi dewasa. 1, tingkat pertama, ibu mengandung, itu 1 tingkat namanya. Kemudian yang kedua, tingkat yang kedua, ibu melahirkan, itu tingkat kedua. Begitu penderitaan dan perjuangan luar biasa saat ibu ingin melahirkan. Yang ketiga, mengasuh dan memeliharanya, itu menjadi tingkat ketiga. Jadi melahirkan, mengandung, melahirkan dan mengasuh, membesarkan, itulah menjadi alasan dalam Islam. Maka kita harus tunduk dan patuh kepada kedua orang tuamu, termasuk ibumu yang lebih utama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Karena itu, kalau Bapak Ibu bertanya, "Bagaimana Pak? Saya mau berbakti kepada ibu saya mau berbakti kepada orang tua saya, tapi orang tua saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bapak ibu saya sudah pergi meninggalkan kita semua, berada di alam barzah menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala." Maka sungguh tidaklah berhenti dan putus pengabdian seorang anak kepada orang tuanya, sekalipun bapak atau orang tua kita sudah tiada lagi di dunia. Bagaimana caranya? Datang ziarah ke kuburnya, doakan kedua orang tuanya. Kalau punya uang, bersedekah, masukkan wakaf, niatkan pahalanya dikirim dan dihadiahkan kepada orang tua kita. Maka kita berarti tetap mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua kita, sekalipun bapak ibu kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, tentu kita berharap semua yang hadir di sini ini menjadi manusia-manusia yang mengabdi kepada ayah dan ibu kita, menjadi orang yang diampuni kesalahan dan dosa kita oleh orang tua kita. Dengan demikian, maka kita menjadi manusia yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, di desa kita ini, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhir-akhir ini kita telah menyaksikan sebuah miskomunikasi atau misunderstanding. Tentu kita berharap kepada pemerintah desa yang sedang memimpin di desa kita ini, hendaknya mengambil jalan tengah, duduk berdampingan, duduk bersila, panggil semua pihak untuk dimediasi, carikan jalan tengah. Jangan ada di antara kedua belah pihak yang kemudian disakiti, kemudian pihak lain kemudian disanjung. Jangan ada yang dijinjing dan jangan ada yang disanjung.
Jangan ada yang disakiti dan jangan ada juga yang dirangkul. Maka semuanya hendaknya dirangkul. Cari jalan tengahnya, panggil ke semua pihak, berikan jalan terbaik kepada keduanya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memberikan keputusan yang dapat memuaskan atau dapat menyamankan, membuat kondusif kedua belah pihak. Itulah harapan kita semua. Tidak ada satu kasus dan masalah atau peristiwa yang tak dapat diselesaikan apabila kita bisa duduk bersama dan saling pengertian antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita semua ini dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, serta kita dijauhkan dari bala, malapetaka dan bencana. Berkenan mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 2021 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.